Horas, Bali G Academy hadir tetap di hadapan Anda ya untuk menyuarakan ya ketidakadilan rekayasa yang diperbuat yang sengaja dilakukan oleh para jenderal bajingan kepolisian ya yang semena-mena merusak, merubah, mengubah, menganimasi, menghancurkan informasi untuk menggiring hakim dan dihantarkan langsung bukti rekayasa tersebut oleh jenderal bajingan ini, jenderal biadab polisi ini, Krisnamurti ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat supaya dipakai oleh para jaksa pengkhianat itu ya untuk disajikan sebagai fakta persidangan, fakta sesat yang menjadikan peradilan sesat di Republik ini paling sesat yang pernah ada, bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Inilah barbar brutal biadabnya para jenderal bajingan Indonesia ini, para jenderal polisi bajingan, Tito Karnavian, Krisnamurti, dan para ahli forensik bajingan itu, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto yang tanpa hati, yang korban rekayasanya ada di depannya saat itu. Ya, masih bisa mereka tanpa hati. Pada saat Christopher 10 Agustus 2016 menyajikan penipuannya, Jenderal bajingan si Krisnamurti ini hadir di persidangan itu untuk mendukung penipuan itu. Bahkan H-1 dia masih apa namanya itu gladi resik dengan para jaksa pengkhianat itu ya, si Sandi Handika, Karibowo, dan Wahyu Oktavian. Dia ada fotonya itu H-1 berarti 9 Agustus 2016 supaya memenangkan kasus ya. Kan luar biasa ini Listio Sigit Prabowo ya, perbuatan yang kau diamkan ini ya, para jenderal pengkhianat rakyat. Gak ada jenderal-jenderal itu Listio ya kalau tidak berguna bagi rakyat itu ya, gak ada itu. Sama seperti gelar itu profesor, doktor, gak ada gunanya itu kalau gak ada gunanya bagi rakyat ya. Apa kegunaannya bagi rakyat itu loh, bukan menggunakan keilmuannya untuk memanipulasi, memangsa rakyat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya. Sekarang saya tangkap basah lah sekarang ya, karena seringnya mereka menipu, tidak ada yang men-challenge. Ya kali ini saya challenge, selalu saya tantang kau Listio ya, pertemukan saya dengan Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, Krisnamurti di hadapanmu, di baris krim sana, di kantormu, di Mabes Polri sana. Gak takut saya Listio ya, saya hanya takut pada pencipta alam semesta ini, bukan sama kau ya. Kau akan mati sama seperti saya ya, akan busuk di kuburan gitu. Apa yang diingat adalah jasamu, kau dikasih kewenangan sama rakyat, sama presiden yang dipilih rakyat itu supaya apa? Menegakkan hukum, bukan melindungi pelanggar hukum yang ada di dalam institusimu sendiri. Bukan itu tugasmu, bukan itu gunanya kau diangkat ya, digaji rakyat ya. Itulah kau ya, nggak sadar-sadar kau, 1 bulan lagi kau diganti, kau jadi apalah kau, pensiunan jenderal Kapolri sampah ya, meminta tegas kepada bawahanmu, tapi kau sendiri mencela-mencela ya, kau sendiri tidak tegas. Apa yang mau didapat dari kau, value apa yang didapat, kepemimpinan apa kau itu ya. Tantangan saya itu masih terbuka Listio ya, kalau kau dapati, undang juga ahli-ahli lain. Kalau kau dapati saya yang bohong, saya yang hoax, ya saya siap dirantai saat itu juga ya. Saya siap. Dan kalaupun saya benar dan kau tetap berpihak kepada para jenderal bajingan sampah masyarakat ini di institusimu, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya, dan kau tetap berpihak, ya silahkan tangkap saya juga gitu. Saya siap gitu. Nikmat sekali, saya merasa berharga jika saya ditangkap untuk menegakkan kebenaran, membongkar rekayasa di institusimu. Saya sangat merasa
honor, merasa berharga saya, merasa berguna hidup saya, ya, menjadi martir di penjara demi kebenaran ilmiah yang telah kalian gunakan, ya, kalian lacurkan untuk melintir, untuk membuat persidangan menjadi sesat berdasarkan fakta-fakta sesat yang sengaja diciptakan oleh Krisnamurti ini, terutama ini orang ini paling jahat ini, ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu, ya, supaya dari P19 ke P21, kalau nggak salah itu istilah hukumnya, saya nggak tahu itu, ya, sangat jahat, musuh rakyat sebenarnya ini, nggak layak lagi ini tiap bulan digaji orang ini, manusia sampah pengkhianat rakyat ini, ya, Krisnamurti. Itulah tantangan saya, Listio Sigit Prabowo. Kalaupun kau tetap berpihak kepada rekayasa, manipulasi, silahkan buat institusi itu makin busuk, makin korup, bukan hanya se Asia Tenggara, tetapi sedunia. Silahkan saya ditangkap, gitu loh. Ya, tunjukkan keberanianmu, ya, keberanian dalam hal salah maupun benar, jangan di tengah-tengah, ya, itu sifat benci itu. Ya. Ya, saya kirimkan lagi Listio untuk memberikan kesempatan kepada kau dan jajaranmu, ya, untuk apa namanya, ya. Jadi saya memberikan kesempatan lagi kepada institusimu untuk melaporkan lagi yang keempat, 11 September 2024, ya. Berikut dengan penjelasannya. Kalau 3 yang kemarin, ya, jawaban sampah, tidak was, tidak was, tidak was, ya, penjelasannya tidak berkadar pengawasan. 3 aduan saya, ya, saya buat lagi 11 September kemarin supaya memberikan kesempatan lagi kepada institusimu, ya, untuk apa, berpihak pada rakyat, ya. Saya kirimkan lagi dumes saya yang keempat, berikut dengan penjelasannya. Jangan ada lagi jawaban berkadar pengawasan, ya. Kalau itu jawabannya, bubarkan itu. Jangan pemborosan pajak rakyat, ya, semena-mena kalian menggunakan 114 triliun itu untuk sistem sampah, sistem asal ada, ya, yang penting ada, gitu. Jangan gunakan uang rakyat itu untuk cuma formalitas belaka, sampah itu, ya. Saya berikan kesempatan lagi kepada kau, kepada jajaranmu, untuk meringkus, menangkap 1 bulan lagi-nya jabatanmu, Listio. Benahilah itu. Itu apanya, landasannya. Ya, kalau masih kurang lagi, tinggal panggil saya ke Baris Krim, ke kantormu langsung. Kan enak. Nggak perlu kau pakai bayar pajakmu, apa itu, anggaran Polri untuk memanggil saya. Saya ongkosi diri saya sendiri, ya. Saya ongkosi diri saya sendiri, nggak perlu apamu itu, anggaran rakyat itu untuk memanggil saya. Ya, demi kepentingan rakyat saya ngongkosin diri sendiri bisa. Ya, sama kau aja, sama jajaranmu itu uang rakyat itu, nggak perlu bagi saya itu. Ya, ini ada videonya. Video Anda ini ketika mencalonkan diri sebagai calon Kapolri tahun 2021 itu, Januari kalau nggak salah, ya. Anda apa itu, sedang di fit and proper test oleh Komisi 3 DPR. Ingat nggak Anda itu? Beberapa waktu yang lalu, setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR, maka kami melaksanakan kegiatan silaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, sesepuh, termasuk juga rekan-rekan yang ada di partai, serta tentunya juga pimpinan-pimpinan mantan Kapolri, untuk kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri, bagaimana potret Polri di mata masyarakat. Karena itu sebagai pijakan kami untuk nantinya kami mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program kerja pada saat nanti kami ditunjuk dan diberikan amanah
menjadi Kapolri. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses, dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi. Ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Bualan Anda, abab Anda itu, ingat nggak Anda, Listio Sigit Prabowo? Ya, saat itu Anda mengatakan, tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu kan omongan kosongmu, ya. Buktinya 3 kali saya buat Bumas Presesi, ilmiah lagi itu. Listio Sigit Prabowo. Apa jawabannya? Ya, kalau cuma untuk pencuri singkong, pencuri beras, ya, pencuri apa lagi sandal, langsung yang kriminal-kriminal receh itu langsung jajaranmu sigap untuk cari kum, untuk naik jabatan. Tetapi ini kau levelmu Kapolri, diinjak-injak harga dirimu sama Krisnamurti, nggak bisa kau apa-apa dengan Muhammad Anwar Lasar. Ya? Di mana apamu, mentalitasmu, kepemimpinanmu? Inilah janjimu nih. Ya? Di video ini, ya, tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya? Omong kosong, big mouth, coward, loser kau. Malu aku. Ya? Tapi kau mungkin udah terbiasa, ya. Udah terbiasa kau omongan dengan tindakan itu jauh panggang dari api. Ya, jadi nggak ada lagi malumu. Ditagih rakyat pun mungkin kau jawabanmu mungkin saya sudah lupa. Kapan ya itu ya? Saya bilang ya, tidak boleh lagi hukum tumpul ke bawah, tajam ke bawah tumpul ke atas. Mungkin kau jawabanmu itu kapan ya? Udah lupa tuh. 2021 ya? Oh, udah lupa saya. Udah enak duduk 3 tahun 7 bulan ini jadi Kapolri. Ya, untuk apa saya ingat-ingat lagi itu? Itu kan cuma bualan saya supaya dipilih. Kan itu mungkin omonganmu, ya. Nah, ini juga ini ada apamu, videomu, Listio. Ya. Apa ini? Omong kosongmu lagi, ya. Abab lagi. Ya, kau Kapolri abab. Ya, cuma Kapolri mulut besar. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan.
Ya. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses. Ini berlaku untuk semua, untuk Polki, Polwan, polisi laki-laki, polisi perempuan. Ya, terus ini si Krisnamurti ini sama Muhammad Al-Azhar polisi apa ini? Listio. Bukannya dia polisi laki-laki nih. Ya, kalau omonganmu konsisten, ini bukan bab saja, besar mulut, kau ringkus. Karena mereka kan polisi laki-laki, Polki. Bukan polisi nggak jelas ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, mereka masuk kategori polisi laki-laki. Harusnya kau ringkus kalau kau punya kewenangan, otoritas, kalau kau bersih, ya. Kau ringkus itu. Tidak peduli, ya. Jangan kau mengkhianati rakyat kau. Nah, ini juga ada lagi video omong kosongmu lagi ya. Kalau ada laporan saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses. Ini untuk berlaku untuk semua, entah apalah semua kau bilang janji-janjimu atau apamu, statementmu, Kapolri, intinya semua omong kosong. Terhadap hal-hal yang kemudian merusak dan membuat kepercayaan publik menjadi terganggu, lakukan perbaikan. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling mendukung, saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan bagi yang tidak bisa satu barisan, jangan ragu-ragu, kita berikan tindakan tegas. Terhadap hal-hal yang kemudian merusak dan membuat kepercayaan publik menjadi terganggu, lakukan perbaikan. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling mendukung, saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan bagi yang tidak bisa satu barisan, jangan ragu-ragu, kita berikan tindakan tegas. Ya, Kapolri omong kosong. Ya, jajaranmu aja di Dumas Presisi itu. Saya sudah juga pernah laporkan ke Propam itu. Siapa jawab? Entah siapapun namanya itu di Propam itu. Saya email WA kan berikut dengan bukti itu. Kan ada WA apanya itu untuk Kadif Propam. Nggak ada juga hasilnya. Jadi semua jajaranmu karena kau kepalanya omong kosong, maka semua jajaranmu pun omong kosong. Listio begitu kepemimpinan dalam struktur organisasi itu. Kalau kau omong kosong atasannya, kau omong kosong juga di bawahanmu, jajaranmu. Ya, saya laporkan pun di Propam ya, omong kosong juga dia ya, karena kau aja takut, apalagi dia. Kau aja omong kosong, apalagi dia, kan gitu. Ya, saya ingatkan lagi lah kau Kapolri, kalau jajaranmu cuma ngurusin kriminal-kriminal receh, untuk apa itu ratusan triliun itu di anggaranmu ya? 114 triliun 400 ribu kami sumbang bernyawa per tahun, atau 35 ribu lah per bulan bernyawa kami sumbang sama kalian, untuk kalian bisa beli apamu ini, bintang-bintangmu ini, logo-logomu ini, bajumu ini, dasimu ini, topimu ini, ya, fasilitasmu, rumah dinas, tunjangan, insentif, ya, pensiunmu nanti sampai mati, itu kan sumbangan dari keringat rakyat. Kalau cuma kasus recehnya ratusan triliun itu, untuk apa itu? Bubarkan aja Pak Prabowo polisi ini, karena ngurusnya cuma beraninya receh-receh. Ya, kalau receh-receh satpam aja cukup. Ngapain mesti kita bayar ratusan triliun? Bubarkan aja ini. Ya, kalau yang grafiti atau masalah yang grafitinya besar, atau keseriusannya besar, dampaknya besar, apalagi dilakukan brutal biadab oleh para jenderal bajingan yang ada di kepolisian institusinya ini, malah diam, malah bungkam ya. Contohnya lah ini, ada seorang nenek di Beligi, 92 tahun, Saulina Sitorus, di penjara 1 bulan 14 hari karena hanya menebang sebatang pohon durian. Langsung sigap apamu jajaranmu untuk menangkapkan, itulah untuk cari hukum sigap. Tapi yang grafitinya, keseriusan masalahnya sangat besar, untuk mengungkap kebobrokan institusimu supaya lebih baik, biar jangan terkorupsi dunia. Harusnya kan kau lebih serius. Ini seorang nenek 92 tahun aja karena sebatang pohon durian aja di penjara 1 bulan 14 hari atau 1,5 bulan. Ada lagi pencuri susu demi anak,
Ya, pria berusia 30 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Ancaman hukumannya 7 tahun. Cepat kali kalau jajaranmu itu menangkap yang receh-receh seperti itu. Ya, jadi kepolisian apa yang kalian itu? Kepolisian receh. Aduh, ratusan triliun. Ya, dibubarkan aja lah kalau cuma ngurusin receh-receh begini beraninya. Ya, kepolisian receh. Nenek Arsani, 63 tahun, Situbondo, di persidangan menangis karena mencuri 7 batang kayu jati. Aduh, itu juga kalian tangkap. Ya. Pemuda mencuri singkong 20 kg, seharga 50.000 di Banyuwangi, di penjara polisi, padahal itu untuk makan sehari-hari. Aduh, banyak kali kasus-kasus, ribuan kasus receh. Sigap kali kalian. Kepolisian receh, kepolisian rekayasa. Ini loh, betapa brutal biadabnya ini. Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Noah Lazar di jajaranmu. Malah kau diamkan. Kan yang kau anggapnya rakyat itu bodoh, budakmu yang bisa terima aja, ya. Enak kali kau, kami tuanmu, rakyat membayar pajak. Bukan kau tuan kami. Ya. Kau yang bertugas melayani kami, bukan kami yang meminta-minta sama kau. Ya. Sekarang 80% anggaran APBN sudah berasal dari pajak. 80%. Ya. 80% sudah dari pajak. Kenapa nggak kau apa itu? Kau hargai keringat rakyat itu. Ya. Kau hargai keringat rakyat itu yang membayar kau nanti sampai pensiun kau, sampai mati kau, rakyat yang berkeringat. Ada yang jualan kue sejak pagi, ada yang ke kebun sawit sejak pagi sampai malam, ada buruh sawit sejak pagi sampai malam menghasilkan ekspor. Ya. Di Sumatera itu kerja kalau menderes itu mulai jam 4 pagi menderes. Ya. Mulai jam 4 pagi itu menderes supaya getahnya tidak cepat kering. Itulah rakyat itu, keringatnya rakyat. Listio. Ya, mulai jam 4 pagi sudah kerja mereka. Ada yang di pasar pagi, sayur-sayuran sudah jualan dia ngantuk-ngantuk. Mulai jam 2 pagi dia menata-nata sayurnya, dagangannya, untuk bayar pajak demi kau. Belum lagi pekerja lain, pekerja bangunan, terik-terikan. Ya, 12 jam bisa kena terik itu. Mulai pagi sampai malam. Keringat rakyat itu semua nggak kau hargai. Aduh, parah kali kau. Lebih baik kau membela para perekayasa itu demi rakyat tuh. Daripada demi rakyat yang telah berkeringat, ya, berpeluh keringat demi membiayai kau dan jajaranmu 114 triliun. Deh, luar biasa kau, nggak ingat kau jasa rakyat sama kau, sama institusimu. Kapolri macam apa lah kau. Ya, belum lagi petani. Ya, bayangkan panas terik. Ya, panas terik. Nelayan, panas terik, mencari ikan. Kau sudah enak-enakan kau di ruanganmu, ruangan AC kau. Meeting-meeting, rapat segala macam, hasilnya sampah nol. Kesana kemarin ya, pesawat dibayar rakyat lagi, hotel dibayar rakyat, makan dibayar rakyat. Masih lagi kau mengkhianati rakyat kau. Gimana lah apamu rasa terima kasihmu kepada rakyat. Ya. Pada saat kau mencalonkan Kapolri, banyak kali big mouthmu, banyak kali ababmu, ya, mulutmu tidak ada lagi tempat untuk hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ngomong kosong. Big mouth, loser, coward kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi lah ya. Saya selalu ingatkan sama Kapolri ini, ya, 3 itu. Pertama, minta maaf secara resmi kepada rakyat. Minta maaf telah melakukan rekayasa institusinya, rekayasa hukum, rekayasa barang bukti digital, menciptakan peradilan sesat. Yang kedua, baca pidanakan itu semua yang terlibat. Nggak mau tahu dia mau mantan Kapolri, mau teman akulnya, atau orang tuanya sekalipun, nggak mau tahu. Harusnya penegakan hukum itu equality before the law, sama di mata hukum. Sikat semua mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti,
Muhammad Anwar, Christopher Harimanrianto, semua jaksa pengkhianat itu, mulai dari Ardhito Muardi, Haribowo, Sugi Carvalho, Mailana Wu, Sandi Andika, Wahyu Oktavian, disikat semua. Baru yang ketiga, Listio, kalian yang membuang kotoran, kalian membersihkan, kalian mengajukan PK, itu baru beradab kalian sebagai institusi. Itu baru menandakan kalian institusi yang dibayar rakyat. Kalian mengajukan PK, lakukan pembenahan, gitu. Jangan lagi ulangi rekayasa berbrutal biadab ini hanya untuk Kapolri lah, untuk jenderal lah. Toh juga mati juga, memangnya mantan Kapolri nggak mati juga, ya, mati dengan penuh rekayasa. Ya, sebelum dia mati harus dijerat dengan hukum agar tidak terulang lagi, ya, para jenderal yang ingin naik jenderal, naik Kapolri rekayasa, gitu loh. Oke, sekian dulu pemirsa dari Tepian Danau Toba, Bali. Oke, Horas. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli, ya. Iya, mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum Penasihat hukum, tadi justru pertanyaan saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu ya. Jadi kita ngomong kualitas, Saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas. Iya, supaya bisa menjelaskan jadi sesuatunya. isinya sama persis dengan yang Frame per frame sama. siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatan itu sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFB di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Oke, pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu, ya ahli forensik digital penipu, pengkhianat rakyat itu si Muhammad Al-Azhar, kepala subdit komputer forensik Barreskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas
kopi Mirna Salihin ya di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya bagaimana si penipu Muhammad Nur Al-Azhar ini ya menerangkan semua momen of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya. Pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7 15:57 sampai 17:17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penjajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi. Begitu ya, dianimasi, dikaburkan, animasi lagi, kaburkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia nggak tahu ini ya, berhati iblis yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 180 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya, sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan di DVR tel view-nya itu ya ada 2 opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwa dia ini. Nah, jadi kalau 1920 180, kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video, pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya. Tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Nur Al-Azhar menggiring Binsar Gultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Nur Al-Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Binsar Gultom itu. Ini kamera 7 coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Kan? Ya, kita perhatikan ini pada saat dibuka kan ini kamera 7 15:57 sampai 17:17 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya. Sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini. Lebar lebih jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi inilah dirusak oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, di sinilah yang dituduhkan itu. Semua pergerakan Jessica ya dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak. Kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Nur Al-Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah ini ya, 10 tangan pun bisa kemampuan editing di sini ya, bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea dan Kisworo ya, dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini, 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar brutalnya biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk, ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya, ini dia menggunakan aplikasi iRightShot ya, si bodet ini, si Muhammad Nur Al-Azhar ya, sampah masyarakat ini lah dia pakai. Ya, tercatat dalam metadatanya iRightShot, bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya, malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya
advance video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Noel Azhar. Nah, itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaru-garu tangannya gitu. Nah, ini di kamera 9. Nah, inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si Budet itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari apanya, harusnya full ya, full 1920 89 tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sini ditumbuhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya, untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang mulai pangkat ini untuk merekayasa kasus ini manusia pengkhianat rakyat ya. Jadi harus harus dikurung ya, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat ya, pengkhianat rakyat ya. Bayangkanlah si itu Bin Sarbuto mempercayai ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri ya. Mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya, bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya ya, makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang ya.
hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standard deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. hari apa itu? Ya pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Samran Subandi ini ya. Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu dungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Samran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa dungunya ya. Nah ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya. Bareskrim, aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya, luar biasa. Nah inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu ya, menjadi pabrik sianida itu gelas itu ya. Jadi aduh, luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di
Mabes Polri itu ya, laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita kita bahas ya, hitung mundur dia dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah, dari sini dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang, dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik. Ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda tadi saksikan ya. Inilah hasilnya dia 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya, 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangannya tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Nah, pertanyaannya apakah waktu mundur ini benar? Ternyata setelah kita hitung ya, manual saja ya, 10 Januari 2016 10.30 WIB dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20-24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah, dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 16.20 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 16.20 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya, bukan 16.39 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 16.20-24, kalau hitungan program saya 16.20 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Bungu ini ya, 16.39 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya, waktu Jessica yang dituduh memasukkan sianida yang dianimasi Muhammad Noel Azhar ya, 16.29.50 ya. Inilah luar biasa penipuannya Bareskrim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 16.20 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 16.20 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya, model matematika kacau, persamaan kuadratik untuk laju penguraian sianida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling bungu sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi atau keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan. Ya, setelah meminum, terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut. Kemudian ya itu pada pukul 16.18.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Mulai minum sampai dengan atau waktunya mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang, kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum, coba pastikan 17.18.47 korban minum, mundur. 17.18.47 korban mulai minum, terus lanjut, mulai maju, iya, sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul
17.20.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar Pak. 3. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa Iya. berkaitan dengan keterangan yang Iya, baik. disampaikan kemarin ketika melihat jenazah betul. itu Baiklah. apa 1 menit 50 detik, kaitannya? Pak. 1 menit 50 Terima kasih. Ya, 1 Ya, menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala, ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak. Itu sampai dia Ya, mati, ketika sampai minum jatuh, kan? dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya, mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar dia menggerakkan itu dia minum lagi, 18.47 ditambah itu 54 itu dia kena 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya. Olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat frame. kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada Suatu frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, Ya. jelas sekali terlihat. Jelas Karena sekali analisa kita perbedaannya. frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, Iya. tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun Iya. pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga, atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi sudah dipertegas tadi saudara, tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih untuk atas ini. Oke, pemirsa, kita lihat lagi ya bagaimana Muhammad Nuh Al-Azhar ini memanipulasi Dr. Forensik Slamet Purnomo dengan hasil rekayasanya ya. Video CCTV 7 pukul 17.17 sampai 18.39 ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari poin 27 ya, pada BAP si penipu itu Muhammad Nuh Al-Azhar, kita bisa lihat yang otentik
ukuran frame dari DVR TelView itu, ya, yang dipakai pada Cafe Olivier ya. Outputnya ada 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi ya, atau 2 jutaan piksel dengan kedalaman bit itu 8 bit per kanal, artinya 24 bit dengan representasi warna harusnya 16,7 juta warna ya, sangat baik dan tajam ya. Tetapi di sini kita lihat ya, untuk potongan pertama Muhammad Noah Lazar ya, kamera 7, 15, 57, 17, 17, Muhammad Noah Lazar melakukan penurunan resolusi ya, frame secara sengaja yang merusak spasialnya, menyebabkan tepi-tepi objek pada video itu menjadi kabur ya, mengalami distorsi untuk konturnya. Harusnya laju frame adalah 25 frame per detik. Untuk PAL ya, Phase Alternating Line yang digunakan pada DVR TelView. Sementara di sini dibuat variabel oleh Muhammad Noah Lazar ya, ini dia. Nah ini ya, dia lakukan downscaling, terus frame rate mode-nya dibuat variabel supaya bisa dia otak-atik laju frame-nya ya. Ini dia. Harusnya yang otentik seperti poin 27 Muhammad Noah Lazar. Ini dia tercatat pada BAP Christopher Harimantrianto, laju frame 25, lebar 1920, tinggi 1080 ya, piksel atau 2 jutaan piksel per frame. Untuk potongan kedua inilah yang diamati oleh dokter forensik Slamet Purnomo ya, pukul 17.17, 18.39 tentang gestur atau gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopinya ya, gelas kopi. Nah ini pukul 17.17, 18.39 jadi downscaling, diturunkan resolusinya secara sengaja oleh Muhammad Noah Lazar dengan iRed Soft ya. Ini bisa gratis maupun berbayar. Nah, inilah dia hasilnya ya. 96576 atau 0,5 juta piksel ya, harusnya 2 jutaan piksel ya. Frame rate-nya 25 harusnya ya. PAL ya, keluaran dari output dari DVR TelView menjadi 10 dia turunkan ya. Jadi bayangkanlah ya, apa yang diamati oleh dokter forensik tersebut ya pasti jauh dari kejadian nyata karena sudah dikaburkan, diturunkan laju frame-nya ya, seharusnya bisa bergerak halus jadi putus-putus. Setelah itu entah apapun yang terjadi ya, Muhammad Noah Lazar yang tahu ya, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi lagi, dikaburkan lagi, suka-suka dia ya. Itulah kualitas dari kepala lab komputer forensik Bareskrim Mabes Polri ya, si penipu itu menipu hakim, pengacara, memanipulasi barang bukti, menginjak-injak hukum, menginjak-injak barang bukti digital ya, sesuka hatinya. Ya itulah, tetapi kita sangat menyayangkan juga bagaimana Slamet Purnomo ya sebagai dokter forensik senior itu ya, nggak tahu dia berkomplot atau tidak ya dengan timnya pemanipulasi hukum Tito Karnavian dan Krishnamurti. Harusnya sebagai dokter forensik mengamati video CCTV yang sudah kabur itu harusnya dia menolak, tetapi dia bahkan bekerja sama ya mengamati video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto. Ya, padahal kalau kita menggunakan software aja itu sangat susah diamati pergerakan objek itu ya. Jadi Muhammad Noah Lazar memang benar-benar luar biasa kurang ajarnya itu ya, memanipulasi hukum gitu. Ya, kalau kita pakai software aja ini pun susah untuk diamati ya. Kita sudah pakai filter saja susah diamati pergerakan objek saking hancurnya perbuatan Muhammad Noah Lazar itu yang memanipulasi. Ya. Ini aja kita pakai filter aja itu sangat susah diamati ya. Apalagi dokter forensik ya, kita bantuan software saja ya, program yang kita buat sendiri ya, tidak perlu berbayar ya, karena ya kita software developer bukan tool user. Ini aja susah diamati, apalagi bagaimana dia menyimpulkan gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopi ya, disimpulkan bahwa itu adalah gejala minum sianida. Ini kan terlalu prematur si ini ya,
Slamet Purnomo ini. Dengan software aja susah dikenali. Apalagi mata telanjang ya. Menggunakan software saja susah. Ya. Ini titik-titik poinnya juga tidak dapat secara terang ya. Itulah Muhammad Noah Al-Azhar ini. Pergerakannya juga sangat kabur ya. Jadi secara software harusnya kan diamati pergerakannya dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis. Jadi bukan mata telanjang seperti Muhammad Noah Al-Azhar lakukan ya. Itu bukan ilmiah, itu bukan scientific crime investigation, itu cuma abal-abal ya. Jadi kita harus pergerakannya harus kita analisa dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis gitu untuk mengamati pergerakan ini. Tetapi karena sudah hancur dibuat oleh Muhammad Noah Al-Azhar, pengkhianat rakyat itu, dan Christopher Harimanrianto ya, informasi pun hilang ya secara spasial maupun temporal. Itu 10% aja akibat perbuatannya dia itu ya, downscaling dari 2 juta piksel menjadi 2 juta piksel per frame menjadi setengah juta piksel per frame. Nah, ya, secara spasial, belum lagi secara temporal dari 25 menjadi 10, itu kan tinggal 10% tersisa informasi yang rekayasa oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Dan itulah yang diamati oleh forensik, ahli toksikolog, psikolog, ahli hukum pidana, kriminolog. Ini luar biasanya sih kurang ajarnya Muhammad Noah Al-Azhar yang harus dikurung itu seumur hidup itu, merusak barang bukti digital ya. Begitu tidak ada begini analisis optical flow apa gini kan, ini kan kelihatan ini ya, ada lompatan ini secara optical flow ini yang vektor-vektornya terlalu panjang untuk tiap frame. Itu artinya apa, dia sudah melakukan, kalau dianalisa secara optical flow ini, analisis optical flow, maka nah yang vektor-vektor panjang ini dia sudah lakukan downscaling laju frame ya, 25 atau menjadi 10 frame per detik. Karena apa? Lompatannya terlalu kasar ya, putus-putus seperti ini. Ya, ada putus-putus yang yang besar ya setelah ini. Yang tadi juga. Jadi, nah ini itu indikasi ya, yang putih tadi itu indikasi bahwa dia telah menurunkan laju frame. Nah ini dari 25 menjadi 10 karena pergerakan kasar ini antar frame ini kan. Nah ini dia kan. Nah ini juga, ini daerah sini. Nah ini indikasi ya, kalau menggunakan optical flow analysis ini pergerakan yang sangat kasar ini merupakan indikasi penurunan laju frame. Jadi pergerakan pixel antar frame itu sangat kasar ya, sangat besar perbedaannya. Oke, sekian dulu pemirsa ya, inilah rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, yang hasil rekayasanya diantarkan langsung oleh Krisnamurti ke Kejaksaan untuk menangani kasus ya, dan dipakai oleh semua ahli, mulai dari psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, dokter forensik, toksikolog. Inilah hukum sesat, peradilan sesat yang diciptakan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk memenangkan kasus dalam karir mereka, meningkatkan karir mereka. Oleh karena itu kita jangan diam, kita harus tangkap mereka ya, kita ungkapkan ke publik betapa brutal biadabnya perbuatan mereka itu. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, ini sedikit saya ulas dan simpulkan kembali perbuatan barbar brutal biadab ya, yang dikomandoi oleh mantan Kapolri
mantan Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan bawahannya langsung itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Krisnamurti ya, yang menggunakan saksi ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Kedua saksi ahli penipu akut itu yang menipu di persidangan, perbuatan rekayasa barbar brutal biadab itu kita simpulkan sedikit di sini ya. Kualitas atau resolusi frame dari DVR TelView ya, itu kualitas rekaman CCTV-nya ya seperti yang termuat pada poin 27 ya, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar adalah 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi dengan kedalaman bit 8 bit ya, atau kalau 3 kanal berarti 24 bit per piksel, berarti sangat tajam ya. Ada 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan pada video CCTV yang dihasilkan oleh DVR TelView tersebut ya, yang ada di KP Olivier. Nah, di samping di poin 27 ya, di naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, oleh Binsar Gultom dan kawan-kawannya itu termuat juga ya resolusinya. Ini dari BAP, dikutip dari BAP Christopher Harimanrianto ya. Ini dia lebar 1920, tinggi 1080 piksel, laju frame-nya 25, lebar 3 jumlah kanal 3 nya 8 bit per kanal, berarti 24 bit per kanal ya, 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan. Jadi video CCTV atau kualitas video CCTV yang dihasilkan oleh DVR TelView itu sangat tajam ya. Jadi 50 meter pun masih bisa harusnya untuk mengenali semua atau mengidentifikasi semua pergerakan objek, bahkan objek kecil sekalipun ya, apalagi cuma 12 meter dari kamera 7 ke meja 54. Tetapi apalah yang dirusak, yang dilakukan para penipu itu ya, para penipu Mabes Polri ya, karena Muhammad Nur Al-Azhar bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri ya, di kamera 7 ya, ini untuk pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Inilah poin kunci di mana rekayasa itu dilakukan ya, bukti utama kita. Kamera 7 untuk 15.57 17.17 ya, di BAP Christopher itu otentik 1920-80, laju frame 25. Nah, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dia melakukan downscaling ya, dengan menurunkan resolusi frame dengan transcoding ya, yang dia gunakan software iRightSoft dan FreeMake gitu ya. Nah, ini. Jadi pada rentang waktu yang sama, video CCTV itu tidak mungkin memiliki resolusi yang berbeda. Nah, disinilah tangan kotornya Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasinya dengan cara downscaling dan mengaburkan semua pergerakan Jessica ya. Mengaburkan pergerakan Jessica mulai dari 15.57 sampai 17.17 ya, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang pukul 17.18 ya. Nah, ini sangat penting ya, perbuatan brutal, barbar dan biadabnya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, karena di sini Jessica dituduhkan menggeser paper bag, menggeser menaruh sedotan ke dalam gelas kopi Mirna Salihin, menggeser centerpiece, menoleh-noleh dan lainnya ya. Nah, itu dia lakukan mengaburkan ya. Jadi pengaburan ini lewat downscaling ini ya dilakukan untuk menggiring hakim ya. Karena downscaling ini bisa dipakai untuk sebelum animasi dilakukan ataupun sesudah animasi dilakukan ya. Jadi inilah untuk menutupi rekayasanya, dia kaburkan, animasi lagi, dia kaburkan lagi, animasi lagi, kaburkan lagi ya. Jadi inilah luar biasanya penipu si Muhammad Nur Al-Azhar. Itu mau saya untuk kamera 7 15.57 sampai 17.17.
Kalau kita lihat lagi ya, ini di kamera 9, ini di BAP Christopher Harimanrianto ya. Pada saat dia membandingkan warna kopi, ya, ini di kamera 9 dia potong ya, di 1659 di titik 1659. 1535 sampai 1659 itu Christopher melakukan downscaling ya pada potongan pertama ini ya, menjadi 960-576. Potongan kedua dia biarkan otentik. Jadi dia memanipulasi kamera 9 ini sehingga seolah-olah ya terjadi adanya perbedaan warna kopi pada saat disajikan Agustrono ya, dia downscaling, dia rusak warna kopi tersebut, dan pada saat diambil sari ya, dengan membiarkan otentik. Jadi terjadi kontras ya, terjadi perbedaan warna kopi, padahal perbedaan warna kopi tersebut adalah akibat rekayasa dia dengan merusak intensitas warna kopi dengan cara downscaling pada segmen video yang pertama. Selanjutnya juga Christopher melakukan penipuan ya, rekayasa untuk kamera 7 ya. Dia potong di sini di pukul 17.17 sebelum Mirna Salihin datang ya, menjadi dua segmen. Segmen pertama itu dibiarkan otentik, segmen kedua yang dia rekayasa ya dengan cara pengaburan ya, karena seperti saya katakan tadi, pengaburan itu bisa dipakai untuk menutupi secara visual rekayasa yang dilakukan ya, animasi, penghilangan frame, penurunan laju frame dan lainnya. Lihatlah di sini setelah dia downscaling juga, laju frame-nya juga dia turunkan menjadi 10 frame per detik dari 25 frame per detik ya. Padahal di sini ingin dilakukan analisis sedotan ya, posisi pengaduk, apakah Mirna Salihin mengambilnya langsung sudah ada di dalam gelas atau dari atas meja. Justru di sini dia kaburkan, padahal ini adalah elemen kunci. Ya. Itulah perbuatannya Christopher Harimanrianto ya. Direkayasa karena apa? Ya karena fakta yang terjadi ya bukan seperti yang dia sajikan di persidangan. Kalau sesuai dengan yang dia sajikan tidak perlu direkayasa dengan dikabur-kaburkan seperti ini ya. Faktanya pasti sebaliknya, bahwa sedotan ada di atas meja, tidak diintervensi apa oleh Jessica, dan itu diambil oleh Mirna Salihin gitu loh dari atas meja itu. Selanjutnya kedua ahli penipu tersebut juga melakukan rekayasa downscaling ya, penurunan resolusi frame untuk kamera 2, kamera 3 dan lainnya ya. Hampir semua kamera ya di BAP itu mereka lakukan rekayasa. Untuk kamera 2 dan kamera 3 ini sangat penting ya, karena di sini bisa dijejak warna kopi yang diambil oleh Depi Siagian ya dari meja 54 setelah diminum Mirna Salihin. Justru mereka kaburkan, mereka rusak di kamera 2, kamera 3 dan kamera 4 dan kamera 1 ya, kamera 15 semua mereka hancurkan. Padahal informasi warna kopi, volume sisa kopi, terus pergerakan gestur Mirna Salihin ketika dibawa dari Cafe Olivier dengan kursi roda, harusnya pengamatan itu bisa lebih lengkap, tetapi mereka hancurkan resolusi itu ya. Tidak puas hanya dihancurkan, mereka ini juga ya, mereka hancurkan juga informasi warna ya, harusnya 3 kanal YUV, mereka hancurkan resolusi informasi warna tersebut dengan membuang kanal U dan P sehingga tersisa informasi intensitas saja, keabuan, jadi kanal Y saja yang tersisa ya untuk menutupi tadi itu informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis forensik. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penipu pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti tersebut. Tidak puas sampai di situ ya, para penipu pimpinan Tito Karnavian tersebut juga membuang 96.000 frame, 96.043 frame dari kamera 17. Padahal di sini seharusnya bisa dijejak lebih detail apa yang dimasukkan oleh Rangga ketika mempersiapkan kopi, susu dan lainnya ya, es dan lainnya, tetapi mereka buang itu 96.000 frame. Lebih ya, 64,02 menit itu durasi video hilang. Perusakan barang bukti digital oleh kedua penipu tersebut ya. Untuk kamera 9 juga
Muhammad Noah Lazar ya, di BAP-nya ada 100 frame yang hilang. Ya. Padahal di sini di kamera 9 ini pukul 15.35 sampai 16.59 dituduhkan Jessica melakukan penggarukan akibat cyanida ya. Aduh, parah sekali ya. Di kamera 7 juga gitu, ada 50 frame yang hilang ya. Atau durasi 2 detik kalau 25 frame per detik. Tapi kalau sudah di turunkan laju frame-nya menjadi 10 frame per detik ya. Jadi itu durasi 5 detik frame hilang ya, kamera 7. Luar biasa kerusakan, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim ya. Bareskrim Mabes Polri ya, isinya para pengkhianat semua itu. Berikutnya saya simpulkan lagi kembali ya, saya ulang-ulang lagi ya. Isi folder di tangan jaksa juga mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Meskipun Jaksa Sandi Handika menipu di persidangan dengan mengatakan isi flash disk-nya tidak mereka sentuh atau tidak diubah sama sekali ya. Karena yaitu penipu akan bekerja sama dengan penipu, pengkhianat bekerja sama dengan pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ya bekerja sama dengan para jaksa penipu dan pengkhianat juga. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Haribowo, Malane Wuwum, dan Wahyu Tapiandi. Inilah ya, isi folder CCTV 7 ya, di tangan jaksa yang sama itu bisa berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar itu cuma 2 potongan file ya, ini dia. Nah ini dia. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono 4 dia potongan file. Bayangkan ya, mereka mengatakan analisis frame, analisis hash, analisis error level, analisis metadata itu omong kosong penipuan semua ya. Jelas analisa yang mereka sebutkan itu gagal karena nyata-nyata ini perbedaan 2 jumlah video ya. Tahap yang mereka lakukan dari 2 ke 4. Mereka cop-cop, buang sana-sini, potong sana-sini, animasi sana-sini. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Yang pasti jumlah folder sudah berubah. Maka integritas data sudah terintervensi, sudah koruptif ya. Berikut juga dengan kamera CCTV 9 ya, pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar, isi potongan filenya cuma 2. Tetapi pada saat Agus Triyono jadi 3 ya. Apapun suka-suka mereka ya, mereka lakukan ya, menginjak-injak hukum dengan ya tidak menghargai yang namanya data digital itu yang dijaga dengan sakral. Yang penting kasus menang, kita otak-atik, terserah. Kita yang punya hukum. Itu menurut mereka karena backup mereka saat itu adalah Kapolri Tito Karnavian. Terus jumlah folder juga begitu. Bayangkan tadi isi folder. Jumlah folder ya pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihadirkan sebagai terdakwa. Ini tanggal 28 September jumlah foldernya 13. Bayangkan pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai ahli itu cuma 11. Perubahan yang sangat radikal dan manipulatif oleh Bareskrim Polri ya, bekerja sama dengan para pengkhianat. Begitu juga dengan file folder CCTV 3 ya, isinya kadang 2 ya, pada saat Rasmiati 2 isinya, 1 video warna, 1 keabuan. Tetapi pada saat Agus Triyono 3 video CCTV 3 ya, folder video CCTV 3 isinya 3 ya, 2 warna, 1 keabuan. Memang benar-benar brutal, barbar dan biadab memang Bareskrim Mabes Polri ini ya, dan itu tidak mau minta maaf lagi Kapolri pengecut dan banci itu ya. Berikutnya yang paling barbar biadab adalah kesalahan hitung mundur manual yang dilakukan Dr. Nur Samran Subandi, toksikolog Mabes Polri ya. Bayangkan ya, menghitung mundur aja salah ya. Ini harusnya ya, kalau dihitung mundur lewat persamaan dia itu bukan 1639 sesuai hitungan dia ya. 16 kalau 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, hasilnya katanya 16.39 36 detik. Tetapi setelah kita menghitung mundur manual, yaitu sebenarnya 6 Januari 16.20 24. Inilah brutal barbar biadabnya ya. Bukan hanya laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, laboratorium toksikolognya pun barbar brutal biadab ya, menersangkakan orang dengan rekayasa perhitungan mundur manual seperti ini.
Belum lagi kalau kita tengok persamaan dekomposisi penguraian sianidanya menggunakan persamaan kuadratik ya. Bayangkan setelah ini turun ya naik lagi menjadi gelas itu menjadi meningkat apanya konsentrasi sianidanya. Ini kan benar-benar barbar, brutal, biadab, bodoh, bego ini ya. Nur Samran Subandi ini ya, toksikolog Mabes Polri ya, bodohnya luar biasa, hitungan salah, mengaku pula mulutnya Kapolri itu selalu scientific crime investigation ya. Mana ada di dunia ini menghitung laju di komposisi apapun menggunakan persamaan kuadratik. Udah gitu menggunakan Excel lagi ya. Bukan software yang khusus untuk saintifik. Ini kan operasi perkantoran ini ya. Software perkantoran. Dan saya uji dengan software ya 16-20-10 harusnya ya. Mirip dengan hitung manual 16-20-24. Saya hitung 16-20 dengan software program Python ya, program sendiri. Bayangkanlah ya, dia bilang 16-39, hitung mundur aja salah. Inilah luar biasanya sih laboratorium toksikologi ini. Rekayasa semua di Mabes Polri itu, sampah semua, sampah masyarakat semua untuk memenangkan kasus. Luar biasa mereka menipu rakyat, memangsa rakyat untuk prestasi rekayasanya itu ya, terutama manusia biadab itu, barbar, brutal, biadab itu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ya, memakai semua jajarannya untuk menipu, bukan hanya laboratorium komputer forensik, laboratorium toksikologi Mabes Polri juga menipu, luar biasa. Ya itulah sedikit kesimpulan ya tentang 37 bukti ilmiah yang tak terbantahkan ya, yang dilakukan oleh para manusia biadab Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri, khususnya laboratorium komputer forensik dan laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, penipu, perekayasa rakyat, pengkhianat semua. Dan sampai saat ini Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak pernah mengaku ini. Ya. Biarkan publik yang akan mengetahui, menertawakan ya, kita pertontonkan ke jutaan publik betapa bobroknya ya mentalitas manusia-manusia biadab, barbar, brutal yang ada di Bareskrim Mabes Polri itu tersebut. Oke, sekian dulu, terima kasih.